Ada berita yang bagus enggak sih, yang bermanfaat, yang Bunda harus bahas? Nggak ada ya. Gak ada berita bagus ya. Ada 4 Agus. Yang satunya Agus bakar rumah. Yang satunya Agus apa? Agus bakar rumah katanya. Satu jam lagi ngopi ya. Jam berapa, Bun? Sekarang jam, jangan nanya-nanya jam ah. Ini enak tidur nyenyak. Tidur itu enak ya. Enak ya Bun, kamarnya enak dong. Lukisannya udah pindahin tuh ke atas. Di kamar Bunda lukisannya sekarang ini. Jadi kamarnya memang ditata buat tidur nyenyak gitu. Harusnya lukisannya di situ gitu. Jadi kalau Bunda bangun tidur, nengok-nengok lukisan, tapi karena di sebelah sini nggak kelihatan. Situ dia nggak muat, lukisnya kepanjangan ini, nggak muat lukisannya di situ. Kelebihan dia. Nah kalau dia di situ lebih pas. Jadi Bunda kalau bangun tidur nengok-nengok lukisan. Ntar habisnya Bunda mau minum kopi ya. Ngapain takut sendiri? Jerman itu lebih aman daripada Indonesia. Indonesia yang membahayakan. Aku daripada Jerman, daripada Indonesia mendingan Jerman. Jerman ngapain kita takut sendiri? Apartemen semua penuh full. Di sini mana ada apartemen lantai 16, lantai 12, mana ada. Paling tinggi lantai 10, lantai 5, lantai 6. Bunda lantai 4. Justru Indonesia itu yang membahayakan. Membahayakan apa Bunda? Inilah itulah, perampokan lah, begal. Indonesia itu yang membahayakan. Bunda setiap Indonesia tuh selalu nggak merasa nyaman, nggak tahu kenapa. Biar katanya di hotel, biar nggak merasa nyaman. Karena hukumnya kurang kuat kalau Bunda bilang, kurang gimana ya? Udah tuh kan banyak orang susah, banyak orang berbuat anarkis, banyak orang susah. Udah susah diledekin, jadi jahat. Tengok aja kejadian yang apa tuh yang orang meninggal itu kan, iya kan? Tengok aja yang meninggal itu, iya kan? Yang di Tembung. Kan menurut dia katanya dia menghabisin korban karena itu kan karena dibully, dibully-bully, ya kan?
Indonesia itu yang nggak aman. Indonesia nggak aman. 22 tahun aku tinggal di Eropa, hidup sendiri, jalan kemana-mana sendiri. Nggak pernah aku disentuh nggak pernah aku disentuh dengan kriminal. Nggak pernah aku dijahatin. Nggak pernah. Pulang McDonald jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, jam 1 malam. Dalam keadaan sepi, gelap gulita, jalanan sunyi, nggak ada kendaraan, nggak ada orang. Saya aman. Indonesia aman nggak? Dulu zaman Soeharto iya aman. Zaman Soeharto aman. Itu zaman Soeharto. Zaman Soeharto aman. Zaman Soeharto iya. Kalau cerita zaman Soeharto iya aman. Anak kecil kemana-mana jalan. Anak kecil siang-siang jalan kemana-mana nyari kertas bonbon, nyari barang loak. Bunda waktu zaman Soeharto. Zaman Soeharto Bunda ada main-mainnya dari Kampung Lalang ke Medan jalan kaki. Kadang-kadang melintasin nyebrang. Jangan ditanya zaman Soeharto. Ini Bunda cerita zaman Soeharto ya. Zaman Soeharto juga banyak yang, tapi nggak separah kayak zaman sekarang. Zaman sekarang anak kecil mau kemana-mana Indonesia tuh udah khawatir. Udah curi, orang tuanya udah tegang kali, udah bumbung sport jantung kali. Anaknya nggak ada kalau belum pulang ke rumah. Zaman Bunda masih kecil mah bukan anak kecil Bunda doang, satu Medan anak kecil semua melalak. Nggak heran zaman dulu. Jerman itu ya kayak bisa dibilang ya kayak Jerman ini keamanannya bisa dibilang ya kayak bisa dibilang kayak zaman Soeharto kali ya. Di sini aja anak-anak sekolah pulang sendiri nggak masalah. Indonesia mah ya mudah-mudahan aja nih Pak Prabowo itu menegaskan hukum yang lebih tegas. Polisi lebih sadis dan lebih kejam supaya nggak banyak orang berbuat kriminal. Tapi bukan berarti kejamnya kayak sesuatu yang nggak bermanfaat. Yang bermanfaat harus kejam. Hukum itu harus benar-benar runcing ke atas, runcing ke bawah. Kasus-kasus kayak yang dilakukan dengan kesengajaan itu harus dihukum berat. Tidak ada alasan apapun. Harus dihukum keras, dihukum setidaknya 25 tahun. Alasan apapun, kalau udah merencanakan itu udah nggak ada alasan panik lah, pitam lah, udah jengkel lah, sakit hati lah, nggak ada. Itu semua diniatin. Mereka bisa beralasan di depan polisi. Agus itu ya udah cacat, nggak sadar diri. Agus itu udah cacat, tangan puntung. Hidup kau udah gak sempurna. Kelakuan kau. Si Agus itu udah puntung tangannya. Nengoknya aja gak kasihan. Akibat dikasianin. Kadang-kadang makanya kita nih gak usah lihat dari fisik orang. Mau cacat kayak dia, mau apa kayak dia. Kalau dasar hatinya jahat ya jahat. Kalau hatinya busuk ya busuk. Mau mukanya dibedah kayak, mau dioperasi kayak. Kalau hatinya busuk ya busuk. Nggak bisa diganggu gugat. Busuk ya busuk.
Orang kalau udah busuk di mataku, busuk aja. Mau dia mau ngapain tetap aja busuk. Kecuali kalau betul-betul dia udah berubah, boleh. Nggak nampak lagi hidung, nggak nampak lagi batang hidungnya gitu. Atau dia nggak pernah lagi bermasalah di mana-mana. Nah, itu mungkin udah bener tobat. Udah bener-bener dia dapat hidayah. Tapi kalau masih teriak sana teriak sini, ribut sana ribut sini, berantem sana berantem sini, kriminalnya bertaburan di mana-mana, hantu belau masih berserakan kemana-mana. Kayak si Agus itulah. Si Agus kan modelnya begitu, udah cacat, tangannya puntung, masih sempat-sempatnya menghipnotis perempuan. Apalah kau Gus? Nggak kau pikirkan diri kau itu udah dibuat cacat sama Tuhan itu. Kau dibuat cacat supaya kau nggak lebih parah daripada itu. Mungkin kalau kau nggak cacat, ya banyak kali korban perempuan yang kau lakukan dengan ketidakcacatan kau. Makanya ada manfaat, ada baiknya juga kau cacat. Kalau nggak cacat kau merangkak kali, naik ke genteng cari perempuan. Si Agus tuh kalau nggak cacat mungkin merangkak naik ke genteng orang. Merangkak kayak cecak. Dari genteng, dari jendela. Merayap dia. Si Agus itu kalau misalnya tangannya ada, mungkin merayap kali dia itu. Merayap ke tembok-tembok, ke dinding rumah orang. Dari celah-celah angin. Ngeliatin perempuan. Ngeciumin. Bisa jadi loh. Iya kan? Nah, karena dia nggak punya tangan, jadi mulutnya digunakannya buat menghipnotis. Iya kan? Kalau ada tangannya, ada kakinya, merayap dia. Merayap, nggak ubahnya kayak cecak, merayap. Di mana ada lubang angin, di mana ada celah-celah angin, diintip dia. Udah tuh di hipnotisnya. Iya, karena dia nggak punya tangan. Nah, kalau ada tangan dia udah lebih parah lagi mungkin. Mungkin korbannya bukan 15, ribuan kali. Tapi kadang-kadang Bunda mikir juga ya. Kadang-kadang Bunda jadi mikir gitu. Apakah Tuhan itu menciptakan manusia dengan jahat? Ini yang perlu dipertanyakan sama ulama. Apakah Allah itu menciptakan adanya manusia untuk dia berbuat jadi muka bumi? Apakah Allah memang menciptakan dia dengan tidak punya... Apakah Allah menciptakan dia dengan tidak ada tangan? Karena Allah tahu nanti dunia dia akan jadi orang yang kurang ajar. Dia tidak bisa membentengin hatinya. Apa gimana ya? Kadang-kadang Bunda jadi bertanya gini. Mungkinkah Allah itu menciptakan manusia seperti si Agus? Hah? Apalagi kena larangan apalagi ini? Kena larangan apa nggak tahu Bunda.